Jadi setelah foto-foto dengan kakak Abdur itu foto dengan idola suatu kebanggaan tersendiri ya Bang. Suatu kebanggaan, kayak kan selama itu saya nonton dia di YouTube tuh, nonton video-video dia. Terus saya bingung ini orang bisa ketemu di mana. Nah, kebetulan saya tidak, waktu itu saya belum main Instagram. Tuh, jadi masih Facebook. Masih Facebook. Iya. Nah, kebetulan saya lihat di orang pasang poster di Facebook tuh. Iya. Pemutaran filmnya Abdur Arsyad di di Plaza Blok M. Oh iya. Terus di situ ada tulis pemain-pemain yang nanti hadir di premier film itu. Kebetulan ada nama Abdur, saya datang. Apalagi setelah satu panggung dengan dia di WIT. Iya, nah itu pecahnya di WIT. Jadi dulu itu ceritanya saya itu pengen sekali main di WIT. Cuman kan saya waktu itu belum masuk Suca juga tuh. Oh iya. Belum Suca, terus nah tiba-tiba EP Security keluar toh. Oh iya. Gara-gara EP keluar, mereka kurang personil. Kesempatan sudah ini. Ceritanya mereka kurang personil toh. Jadi produser bilang ini orang timur mana yang bisa ganti EP. Iya. Tapi harus yang timur sekali. Iya. Nah, kebetulan waktu itu ada yang sudah masuk TV itu Ali Akbar. Iya. Ali Akbar, saya baru tahu setelah saya masuk sana, Ali Akbar itu yang diajukan namanya sama saya. Iya. Nah, Tapi saya yang dipilih. sebelum itu kakak sudah gabung sudah lama di komunitas toh? Di komunitas sudah lama, di TV-TV lain juga saya sering main toh. Iya. Di TV di main. Pokoknya beberapa kali stand up di TV atau ikut acara-acara Jadi apa sudah ada di nama TV. lah begitu. Kalau sudah ada nama kayaknya tidak Tidak, juga. maksud saya sudah ada nama di antara mereka begitu. Mereka Oh, sudah tahu. nama saya sudah ada karena saya itu nama saya cukup dikenal untuk kalangan komunitas di Jakarta karena sering ikut lomba. Iya. Dan kebetulan kadang menang juga. Nah, waktu itu pas EP keluar mereka cari penggantinya, tapi produser mintanya harus yang benar-benar look timur sekali begitu. Tidak beda jauh dengan EP. Nah, ada dua nama yang diajukan. Pertama Ali Akbar, karena Ali Akbar sudah Suca duluan tuh. Iya. Kemudian saya. Kalau kakak Ali dia muka-muka India dia sedikit. Iyo. Dia sarukan. Iya. Sarungkan dia. Nah, kebetulan saya yang dipilih sama produser. Tiba-tiba Karena timur sekali. iyo karena ini. Nah, waktu itu kebetulan saya dipilih, terus saya di email. Ada email masuk dari kita kakak satu dari. Jadi salah satu tim kreatifnya WIT itu orang Papua Barat. Oh iya. Namanya Kakak Pace. Dia email saya. Di email saya dia tanya bilang, "Obi, kau masih manajemen? Kau sebenarnya ini manajemen ketidak atau masih sendiri?" Betul bilang, "Saya sendiri, Kakak." Saya balas, terus dia balas lagi, dia bilang, "Kita mau menawarkan program WIT." Oh ya, apa ini? Wih, saya langsung meloncat gitu ya. Saya langsung tidak bisa bicara itu. Karena sebelumnya saya sudah bicara dengan saya kawan satu, saya bilang, "Aduh, saya pengen sekali main dengan saya punya abang-abang itu semua." Tiba-tiba mungkin 1-2 bulan dapat email itu. Wih Tuhan, itu senangnya tidak terbayangkan. Makanya pas si Kakak Pace hubungi, saya bilang langsung, "Oke Kakak Pace, saya siap." Dia bilang nanti bagian talent akan menghubungi kau untuk nego budget. Oh, saya dalam hati tidak perlu bayar, saya mau main di situ. Yang penting ada dengan Abdur. Jadi pas, saya pantengin HP, saya lihat HP terus. Begini terus. Iyo, kapan ini WhatsApp masuk dari ini orang talent ini? Lama-lama ada WhatsApp masuk dari orang talent namanya Ketna. "Halo Kak Obi, ini saya Ketna dari talent WIT." Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang. Akhirnya yang saya tunggu-tunggu datang. Saya balas itu tidak
lihat HP. Dudut. Pokoknya saya balas, saya bilang, iya kakak, iya, tapi kita budgetnya begini ya. Saya bilang, iya kakak, aman, siap. Iya. Langsung dia bilang, oke kalau begitu besok syuting. Wih, besok. Tidak ada pertimbangan. Yo, syuting jam 8, jam 5 pagi saya sudah bangun. Kayak Itu kayak dari jam 5 ke jam 8 gitu, kayak berasa waktu terlalu lama begitu. Saya aduh, jam 8 biar saya jalan. Pengalaman seperti itu kalau saya sendiri saya dapat paling waktu masuk sekolah pertama kali. Oh begitu. Masuk sekolah, masuk kelas 1 di naik SMP. Tamat SD masuk SMP, masuk SMA itu Oh perasaan seperti iya. itu. Mau merasakan iya. bagaimana di SMP seperti Hari apa pertama hari gitu. pertama, Iya. nanti siapa teman-temannya gitu-gitu. Pakai pakaian baru. Pakai pakaian baru. Ih, ganteng sekali. Di suasana baru gitu ya. Di suasana baru, betul. Itu yang saya rasakan. Dan memang saya harus mengakui juga, saya banyak banget belajar dari kakak Abdur tuh, orang nomor 1 yang Ubi kau harus begini. Kan saya masih kaku. Masih bingung juga toh, ini senior semua, minding senior semua. Nah, dari mereka semua itu saya hanya dekat dengan Renol. Karena sebelum Renol masuk Suca itu saya sudah dekat dengan dia toh. Dia memang saya kemana-mana. Dekat dengan dia, ikut tagi juga dulu. Tidak. Ikut tagi juga. Ikut tagi, kita sama-sama tagi tapi beda tempat. Oh, biasa orang timur datang ke Jakarta paling tidak tagi keamanan. Itu sudah, jadi awal-awal masuk itu kayak kalau mau main itu tidak lepas toh, jadi kayak masih tahan-tahan. Masih tahan-tahan. Aduh, ini saya masuk tidak kan kebanyakan improve toh. Iya. Aduh, saya masuk tidak. Nah, habis itu Abdur bilang, "Obi, kau itu harusnya jangan." Ini kakak Abdur dengan kakak Ari yang bicara. Mereka bilang, kau jangan tahan-tahan, anggap saja kita semua di sini sama. Di frame itu kita semua sama. Kalau di luar kau mau anggap kita senior baru tidak apa-apa. Yang penting di frame all out. Jangan malu-malu, nanti mau salah ini barang ini kita taping toh. Nanti editing yang urus itu, jangan pikir-pikir saya takut salah, saya takut apa. Kalau ada bahasa kotor yang tiba-tiba keluar juga kas keluar saja, mereka bilang begitu. Karena kita orang timur kalau sudah asik itu kadang tidak sadar keluar sendiri. Apalagi kalau kata-kata makian di sana tuh sudah kayak ungkapan keakraban. Iya, ungkapan kedekatan. Begitulah, belajar banyak dari mereka sampai sekarang. Jadi yang sampai WIT tutup itu alasannya karena apa? Rating atau bagaimana? WIT tutup itu karena kalau dibilang rating mungkin. Tapi waktu itu banyak bersamaan beberapa program WIT tutup. Jadi apakah TV-nya ada wacana bangkrut? Bisa jadi. Bisa jadi. Kita boleh berandai-andai kan. Kemungkinan besar memang kontraknya sudah habis, atau kemungkinan besar ratingnya mungkin turun karena segmented kan. Mungkin orang-orang timur saja yang nyambung dengan komedi kita, paham dengan inian kita. Baru itu salah satu acara yang pertama kali mengekspos komedi timur di televisi saya rasa. Komedian timur, kemudian kita promosi budaya orang timur, kita promosi pariwisata orang timur secara orang timur sendiri yang bawakan. Dengan komedi-komedi orang timur lah. Banyak yang suka, banyak orang-orang Indonesia Barat juga yang suka dengan acara itu, tapi ya karena menurut mereka itu fresh sekali. Iya, menurut mereka fresh sekali karena kita kalau di frame itu kadang lepas. Enak. Mudah-mudahan ada lagi. Kalau misalnya seandainya WIT talent-talent WIT atau tim kreatif tapi tidak ya. Kalau misalnya bikin road show begitu, show ke kota-kota begitu, ada tidak rencana mau bikin begitu, Bang? Sebenarnya ada, cuman karena banyak orang toh. Apalagi orang-orangnya kayaknya tinggal di kota-kota yang terpisah gitu. Iyo, banyak orang jadi kesibukan jadwal bentrok semua. Waktu itu ada, kalau waktu itu tidak sempat bungkus, mungkin rencana mau ada tour
Iya, roadshow gitu. Tur ke daerah-daerah timur kayak syuting WIT di Papua, syuting WIT di Kupang, syuting WIT di Sulawesi, Di kota-kota di kota-kota Indonesia Timur. Rencananya begitu. Kalau menurut Kakak Obi sendiri, yang paling Kakak Obi suka itu main sinetron apa stand up comedy? Sebenarnya kalau bilang di paling suka yang mana, paling suka yang kalau ada duit. Ini realistis sekali, kenyataan asli. Iya. Jadi saya itu selama ini melakukan apa-apa itu, ya kadang senang, tidak dibayar juga ayo. Iya. Kalau dibayar, Ya, macam bikin konten ini tidak dibayar. ya kalau begini juga bisa. Bisa. Tapi sebenarnya Artinya ini kita saling support. kenapa saya jadi cerita saya main sinetron itu cuman apa namanya? Tidak ada kaitan dengan stand up begitu. Oh ya, jadi beda passion kayak berubah begitu, karakter berubah begitu. Bukan. Sesuai Jadi dengan sebenarnya script bahasanya atau- salah. Oh, ya. Jalannya saya bisa main sinetron itu karena link Oh, link. dengan orang. Jadi saya tuh yang bikin saya hidup di Jakarta. Salah satu hal yang bikin saya hidup di Jakarta, entah itu dari stand up, dari apapun. Saya tuh kalau setiap kali saya dapat satu link yang menurut saya, oh saya potensi besar untuk dapat kerjaan lagi dari orang ini, saya pegang mati kepercayaannya. Iya. Gitu kayak misalkan kita tuh kadang kayak kalau berhubungan dengan klien kan, klien itu melihat orang ini mau apa enggak, bukan bisa apa enggak, Iya. jago apa enggak gitu. Nah, saya itu menjaga kepercayaan klien dengan kayak misalkan klien kontraknya harus standby 1 jam sebelumnya. Benar-benar saya standby 1 jam sebelumnya. Terus kayak permintaan dia apalagi itu semua saya penuhi. Kemudian setelah itu saya tetap berkomunikasi dengan dia. Nah, saya dapat sinetron itu dari gara-gara nemanin orang. Oh, begitu. Nemanin orang ke lokasi. Mungkin mereka ngelihat, wah ini anak nih masuk karakter nih. Iya. Ditawarin main. Ternyata jalannya terbuka besar begitu. Jadi dikasih lagi. Ih, pikiran saya jadinya kayak pengen nih besok-besok temani Kakak Obi pergi syuting. Siapa tahu Boleh. Ada yang perhatikan saya. Benar. Ini kayaknya cocok jaga lingkungan ini syuting. Jadi security di sini. Biar jaga keamanan di lingkungan syuting. Jaga keamanan. Sebenarnya saya direkrut juga sekalian jaga keamanan. Itu kayak passion orang timur ya. Iya, itu memang wah ini anak kita bayar murah, dia bisa syuting dan lokasi ini aman. Iya. Lokasi ini aman. Gitu. Tapi ya disyukuri aja lah. Apapun itu. Saya pernah kerja restoran juga. Pernah. Pernah. Jadi apa di restoran? Jadi waiters. Oh iya. Jadi tukang masak, jadi waiters. Kalau saya bartender. Oh, bartender. Bartender bukan bagian racik-racik minuman. Mm-mm. Jaga menu-menu minuman itu biar jangan hilang. Keamanan juga itu namanya. Jadi hal yang paling menarik yang ingin saya tahu.